Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Antam kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Antam ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang nikel, tambang emas dan perak, dan tambang bauksit. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan hasil tambangnya. Dan untuk Antam ini, untuk hasil tambang yang paling banyak memang ada di emas sama peraknya ya teman-teman. Untuk segmen usaha atau marketnya ada dilakukan domestik dan sudah dijual ke ekspor atau diekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Antam, yaitu adanya kasus hukum yang 1,1 ton emas. Dan teman-teman, saya juga mencari di berita dan adanya kasus ya teman-teman, yaitu masih asumsi atau masih diduga ada kasus impor ya teman-teman. Jadi ada kasus impor. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung ke berita untuk mendapatkan info yang lebih pasti. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65% dan masyarakat sebesar 35%. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan kalau secara kuartal pertama 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 76,9%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi penjualan sebesar 34,3%. Dan dari segi net profitnya untuk kuartal pertama mengalami kerugian ya di 2020 dan 2021 ini mengalami kenaikan. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 129,2%. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,2%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,6%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,2%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin sebesar 6,85%. Jadi ini tertinggi ya semenjak dari 2014 sampai 2020. Untuk NPM ini merupakan NPM yang paling tinggi untuk dari perusahaan Antam. Untuk EPS-nya di 105 dan membuat PER-nya menjadi 21,25 kali. Sedangkan sisanya teman-teman untuk dari segi PER-nya sangat susah untuk kita gunakan untuk analisa. Kenapa? Karena dari segi EPS yang fluktuatif, yang dimana ini juga termasuk saham komoditas ya teman-teman. Jadi untuk pernya tidak bisa kita ambil terlalu gimana untuk jadi acuannya. Terus untuk book value-nya di 824. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka PBV-nya di 2,71 kali. Dan ini merupakan PBV yang sangat tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan sebelumnya juga. Dan ini juga merupakan PBV yang paling tinggi dari 2014 sampai 2020. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,65 kali. Dan ini masih sangat bagus ya untuk dari segi DER. Dan selama histori juga untuk DER dari Antam ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 12,74%. Jadi ini bagus di atas 9% yang saya anut. Tetapi kalau sebelum-sebelumnya selalu di bawah dari 9%. Untuk ROA di 7,71%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham Antam di 2230. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety minus 33%. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status no karena memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena liability-nya oke ya teman-teman. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Antam ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Antam ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasinya masih over value. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.